Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faisal Bagus Bunsoro. Saya mahasiswa Universitas IFET semester 6 kelas D. Untuk prodinya program pendidikan vokasional teknik mesin dengan nomor pokok mahasiswa 32211100009. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu jenis measuring tools atau alat ukur pada dunia otomotif, di mana alat ukur ini adalah dial indikator. Yang saya pegang ini adalah dial indikator satu set ya, di mana alat ukur ini fungsinya adalah untuk mengukur suatu benda sehingga kita mengetahui angka keolengannya ataupun juga angka kerataannya, sehingga kita dapat mengetahui apakah benda ini yang akan kita ukur oleng ataupun tidak rata. Nah, itu adalah fungsi dari dial indikator. Sebelum kita melakukan pengukuran pada suatu benda kerja agar kita mengetahui keolengannya atau ketidakrataannya, kita wajib belajar dulu mengenai bagian-bagian dari dial indikator. Dial indikator ini ada 3 bagian ya. Yang pertama ada dial indikatornya, kemudian ada penghubungnya antara magnetic base dan magnetic base-nya. Mungkin saya ambil dulu yang dial indikatornya. Nah, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa bagian yang wajib kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu ada yang namanya spindle. Ini spindle. Jadi spindle ini adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan benda kerja yang akan kita ukur. Jadi nanti input penilaiannya adalah dari sini, sehingga ini benda kerja, kemudian benda kerja ini bisa menyentuh spindle sehingga spindle ini bisa menggerakkan jarum yang ada di tengah-tengah dari dial indikator ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya frame. Nah, frame ini adalah cover dari dial indikator itu sendiri, kemudian berfungsi juga nanti untuk kalibrasi juga. Kemudian bagian yang berikutnya ada yang namanya numeric indikator. Ini indikator yang paling luar. Angka-angka ini adalah numeric indikator. Ini fungsinya untuk nanti kita bisa membaca hasil dari pengukuran kita itu berapa. Nah, itu dari numeric indikator. Kemudian ada fine adjuster. Ini ya, fine adjuster. Jadi fungsinya adalah ketika ini nanti frame ini kan bisa digerakkan. Kemudian ketika nanti kita kalibrasi, fine adjuster ini fungsinya adalah mengunci bagian dari frame-nya. Ini kan masih bisa. Kemudian ketika fine adjuster ini saya kencangkan, ini akan span, kencang, tidak bergeser kemana-mana. Jadi nanti setelah kita melakukan kalibrasi, ukurannya tidak akan berubah sampai nanti kita ketahui hasil pengukurannya. Kemudian ada yang namanya long pointer, ini ya, jarum yang panjang. Jadi long pointer ini fungsinya nanti untuk menunjukkan hasil pengukuran kita bisa ke kiri ataupun ke kanan sesuai dari pergerakan spindle yang nanti akan bersentuhan langsung dengan benda kerja yang akan kita ukur. Apakah benda itu rata atau tidak rata, ataupun hasil dari keolengannya itu berapa atau ketidakrataannya itu berapa. Kemudian ada yang namanya short pointer, jarum yang pendek ya, yang ada di tengah-tengah ini. Ini fungsinya adalah menunjukkan berapa kali putaran long pointer. Nah, jadi ini versi kecilnya. Jadi satu putaran penuh long pointer adalah satu pergerakan dari 0 sampai angka berikutnya di
short pointer. Nah, kemudian yang berikutnya, ini juga bagian yang penting yang ada di dial indikator set ya. Tanpa benda ini mungkin kita tidak bisa melakukan sebuah pengukuran. Nah, jadi ini ada yang namanya holder dari dial indikator. Jadi holder ini kita bisa sesuaikan, bisa naik, bisa turun, bisa maju sedikit, bisa geser sedikit sesuai dengan kebutuhan saat kita melakukan kalibrasi dan juga melakukan pengukuran. Yang terakhir ada magnetic base. Jadi magnetic base ini adalah dudukan di mana dial indikator set ini bisa berdiri dengan kuat dan tidak bergerak. Dalam artian adalah tetap diam, sehingga nanti tidak mempengaruhi hasil dari pengukuran karena spindle ini sangat rawan. Jadi bergerak sedikit nanti ukurannya akan berbeda. Nah, jadi magnetic base ini di ujungnya di sini ya ada magnetnya, sehingga nanti saat pengukuran dibutuhkan dudukan yang bersifat logam juga, sehingga ini bisa mencengkram dudukannya. Itu mungkin bagian-bagian dari dial indikator set. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengukuran pada keolengan as shock breaker. Nah, jadi bagaimana caranya kita melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah as shock breaker ini oleng atau tidak. Karena pada dasarnya jika kita melihat secara kasat mata pada suatu benda itu tidak bisa memprediksi, tapi tidak bisa mendiagnosa apakah benda ini benar-benar oleng atau tidak. Maka dari itu kita perlu melakukan yang namanya pengukuran menggunakan dial indikator. Nah, selain bagian-bagian dial indikator set tadi yang harus wajib kita ada dan wajib kita ketahui, ada bagian luarnya yang harus kita siapkan jika kita akan melakukan pengukuran untuk melakukan diagnosa apakah benda ini oleng atau tidak, yaitu sama V-block magnetic base. Tanya seperti ini. Jadi ada dua magnetic V-block yang wajib kita punya, yang wajib kita gunakan untuk melakukan pengukuran suatu keolengan benda, yaitu as shock breaker. Kemudian di sini saya juga membawa salah satu contoh as shock breaker yang secara kasat mata sih tidak oleng ya, tapi apakah ini oleng atau tidak, mari kita buktikan keolengannya atau tidak. Secara kasat mata, dilihat secara fisik di sini terjadi keausan di sini. Tapi kita akan mencoba mengukur keolengan yang ada di tengah-tengah as shock breaker ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita meletakkan magnetic V-block seperti ini. Nah, jadi meja ini adalah meja yang terbuat dari besi ya. Jadi V-block ini bisa menempel kuat di besi yang akan kita gunakan sebagai alas pengukuran. Nah, kemudian kita coba letakkan benda kerja yang akan kita ukur di atas magnetic base-nya. Jadi sesuaikan dulu apakah ini sudah benar-benar lurus dan rata. Dan kalau sudah dikira lurus dan rata, kita kunci magnetic base-nya. Jadi kita mengaktifkan mode magnetnya. Nah, sehingga ini akan sangat kuat. Nah, kuat. Kemudian as shock breaker ataupun benda kerja apapun yang akan kita ukur, kita letakkan di sini. Nah, jadi menempel kuat. Kemudian kita atur keberadaan
dial indikator setnya di sini. Bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya sesuai dengan objek yang ada di meja kerja kita masing-masing ya. Jadi cari posisi yang paling nyaman untuk kita melakukan pengukuran. Jadi pastikan spindle ini ada di tengah-tengah benda kerja yang akan kita ukur. Sebentar. Oke, mungkin saya akan seperti ini. Apakah kelihatan? Oke. Kemudian kita paskan short pointer yang ada di sini di angka 1 dengan cara kita bisa mengukur holdernya ya. Dengan maksud adalah spindle ini bisa menekan ke bawah, sehingga nanti ketika ada bagian benda kerja yang cekung, spindle ini tidak ngambang, sehingga nanti hasil pengukurannya tidak membingungkan kita ataupun nanti tidak akurat. Jadi alangkah baiknya kita ambil satu putaran long pointer dan satu pergerakan ruas dari short pointer ke angka 1. Saya akan mengukurnya terlebih dahulu. Saya akan melakukan pemindahan di short pointernya ke angka 1 dengan cara mengatur holdernya ke bawah. Oke, ini sudah ada di angka 1 short pointer ya. Saya dekatkan dulu. Ini sudah ada di angka 1 short pointer.
Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita putar frame ini sampai angka 0 yang ada di numerik indikator ini ya bisa sejajar dengan long pointernya dengan cara memutar framenya. Kemudian setelah kita putar framenya sehingga numerik indikator angka 0 derajat ini lurus dengan long pointer, kita kunci dengan fan adjusternya. Nah, kemudian kalau sudah lurus, kita kencangkan fan adjusternya sehingga framenya tidak bergerak. Nah, seperti ini. Ini ya. Kalau sudah diperoleh seperti ini ya seperti ini, kita tinggal melakukan namanya pengukuran keolengan dengan cara memutar ya. Oke. Memutar benda kerja ini satu putaran 360 derajat. Kemudian kita lihat pergerakan long pointer dan short pointernya. Jadi sebentar. Jadi benda ini nanti kita akan putar 360 derajat. Kemudian kita lihat di sini pergerakannya ke kiri berapa, ke kanan berapa. Seperti itu. Kemudian nanti kita akan jumlahkan berapa pergeserannya kemudian dibagi 2 untuk mengetahui hasil dari pengukuran ini. Kita akan coba. Sebentar, saya akan melakukan kalibrasi kembali. Oke, kemudian kita putar lagi. Nah, ini ada pergerakan sampai ruas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruas ke arah kanan. Kemudian kita belum putar sampai 360 derajat, nambah menjadi 8 ruas. Nah, sudah mundur sampai 10.
Sembilan tadi ya. Nah, kemudian ini 2 ruas ke arah kiri 4. Nah, ya, jadi sudah kita ketahui jumlahnya adalah 4 ruas ke arah kiri dan tadi adalah 9 ruas ke arah kanan. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan hasil pengukuran yang tepat? Dengan cara menjumlahkan hasil dari pergerakan long pointer tadi ke kanan dan ke kiri, kemudian kita jumlahkan dibagi menjadi 2. Jadi 0,9 ditambah 0,2 sama dengan 0,11. Kemudian 0,11 kita dibagi 2 menjadi 0,055. Nah, jadi itu adalah hasil dari pengukurannya, 0,055 mm ya. Jadi itu adalah hasil pengukuran yang tadi kita lakukan. Selain untuk melakukan pengukuran keolengan pada suatu benda, jadi bisa juga melakukan pengukuran kerataan suatu benda, misalkan saja pada pada piringan rem cakram mobil ataupun sepeda motor, itu juga bisa kita lakukan pengukuran menggunakan dial indikator set ini. Nah, jadi itu proses dari cara pengukuran kita untuk mendiagnosa berapa keolengannya, kemudian bagian-bagian dan fungsinya dari dial indikator set itu apa saja. Kemudian saya juga sudah mencontohkan pengukuran keolengan pada as shock breaker. Kemudian juga tadi sudah saya proseskan bagaimana cara-caranya, kemudian dari hasil pengukurannya bagaimana. Jadi berapa jumlah ruas yang dilewati oleh long pointer ke kanan dan ke kiri, itu kemudian hasilnya kita tambahkan, kemudian kita bagi 2. Tadi hasilnya adalah 0,9 mm ditambah 0,2 mm sama dengan 0,11. Kemudian 0,11 mm itu kita compare, kita bagi menjadi 2 sama dengan hasilnya adalah 0,055 mm. Jadi mungkin itu sedikit proses cara penggunaan dial indikator ya. Jadi setelah kita melakukan pengukuran dan juga penggunaan peralatan dial indikator ini, sebagai salah satu bentuk perawatannya adalah kita melakukan perawatan pada dial indikator supaya umurnya ini akan panjang dan juga awet. Selain dari merek indikator itu sendiri yang harus kita pilih supaya nanti hasilnya juga akurat dan juga awet, kita wajib juga yang namanya melakukan perawatan. Perawatannya bagaimana adalah dengan cara yang jelas kita melakukan pembersihan setelah digunakan. Tentunya ada partikel-partikel entah debu atau oli yang tertempel pada alat ukur kita. Kemudian penyimpanannya pun harus di tempat yang kering, tidak lembab ataupun basah ya, sehingga mencegah karat di bagian-bagian pada dial indikator. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Tentunya saya masih banyak kekurangan, butuh saran dari para pemirsa semua. Bisa di komen di kolom komentar ya, kurangnya di mana ataupun ada langkah-langkah yang salah, karena kita juga belajar bareng ya. Nah, tadi
Jadi mungkin hanya sebagian saja cara pengukurannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Faisal Terus Kunsoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.